Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dalam menyemarakan 10 Muharram 1443 Hijriah, Majelis Darus Sakinah berbagi dengan anak yatim piatu dan kaum duafa belum lama ini. Kegiatan yang rutin diselenggarakan ini dinamakan sebagai Muharram Berbagi Berkah bersama anak yatim dan duafa. Seperti di tahun sebelumnya, Majelis Darus Sakinah kembali menyantuni anak yatim piatu dan kaum duafa yang tinggal di Jalan Pintu Besi, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kegiatan yang diselenggarakan tepat 10 Muharram 1443 Hijriah ini juga membagikan bubur Muharram secara gratis kepada masyarakat. Pimpinan Majelis Darus Sakinah Palembang, Ustadz Amrullah Mawardi mengatakan, kegiatan dengan nama Muharram Berbagi Berkah bersama anak yatim dan duafa ini rutin diselenggarakan setiap tahun. Setidaknya ada sekitar 65 orang lebih yang diberikan santunan baik yang terdiri dari anak yatim piatu dan kaum duafa. Selain itu, pihaknya juga membagikan bubur Muharram gratis kepada masyarakat. Dari seluruh kegiatan ini, pihaknya berharap bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bentuk sedekah untuk membahagiakan anak yatim. Kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin keluarga besar Majelis Darus Sakinah, terutama khusus di 10 Muharram yang kami beri tajuk Muharram Berbagi Berkah kepada yatim dan duafa. Alhamdulillah tahun ini banyak donatur-donatur dari keluarga besar Darus Sakinah yang di perantauan ataupun tempat lain yang memberikan atau menitipkan sebagian rezekinya untuk diberikan kepada anak-anak yatim dan duafa, terutama dari keutamaan yang didapatkan, yang mudah-mudahan didapatkan dari 10 Muharram ini. Dan pelaksanaan kegiatan hari ini adalah pertama bagi berkah, santunan untuk anak yatim dan juga duafa. Kemudian nanti sudah asar kita akan melaksanakan pembagian bubur Muharram yang sudah menjadi adat kebiasaan kita yang sudah dilaksanakan beberapa tahun oleh Majelis Darus Sakinah. Alhamdulillah hari ini kita sudah membagikan sebanyak lebih kurang 65 anak yatim, baik yang berada di lingkungan Ogan Baru, terutama RT 1-13 dan juga di daerah lain yang sudah direkomendasikan oleh keluarga-keluarga besar. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Papa Host yang selama ini dikenal memproduksi makanan cireng terus berinovasi. Kali ini Papa Host mulai memproduksi pempek crispy dan pentol Korea. Dengan rasa dan tekstur yang berbeda, kedua makanan tersebut dijamin bisa memanjakan lidah Anda. Papa Host yang selama ini dikenal memproduksi makanan cireng, sejak beberapa bulan terakhir mulai menambah variasi makanan dengan mengenalkan pempek crispy hingga pentol Korea. Meskipun masih skala rumah tangga, produk Papa Host terbukti sudah mampu masuk ke toko makanan beku karena rasanya yang nikmat. Seperti pempek crispy, pempek dari kulit ikan tenggiri ini memiliki rasa dan tekstur sangat berbeda dengan pempek crispy lain. Ikan tenggiri produksi Papa Host tetap terasa meski hingga gigitan terakhir. Begitu juga dengan pentol Korea, makanan ini lebih ke aneka bakso seperti ikan dan kepiting, sementara bumbunya diracik sendiri. Ada beberapa sensasi rasa yang ditawarkan mulai dari bulgogi, teriyaki ayam, tom yum, dan gochujang. Kita pasti untuk produk ya berinovasi itu dari pemilihan bahan kita harus yang berkualitas. Terus itu varian-varian rasa dari produk itu masing-masing harus lebih kreatif lagi. Produk kita juga sudah terjamin, sudah ada dinas PIRT dari Dinas Kesehatan dan Halal MUI. Itu ada apa aja produk kita Mbak ini? Macam cireng sambal, itu ada 5 varian rasa, ori, keju, pedas, udang, dan ayam mercon. Ada juga cireng isi atau kami nyebutnya cireng bunting, cireng cibun. Itu ada isi ayam pedas, ayam ori, dan ayam kari. Ada juga cireng mini, itu sudah lengkap dengan sambal dan bumbu tabur. Ada bakso aci, ada seblak,
ada yang terbaru pempek crispy dan cireng kuah. Untuk konsumen bisa juga langsung kepada kami melalui Instagram dan WA, itu bisa diantar via kurir. Ongkir 10.000 sepalembang. Jadi tunggu apa lagi, rasakan kenikmatan pempek crispy dan pentol Korea Papa House. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri memberikan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru UIN Raden Patah Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga berpesan kepada mahasiswa untuk mencari ilmu hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri memberikan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru UIN Raden Patah Palembang dalam acara pengenalan budaya akademik dan mahasiswa merdeka belum lama ini. Kapolda mengatakan mahasiswa harus memiliki pemahaman terhadap 4 pilar NKRI seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia menjelaskan Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, sementara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Selain itu, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Untuk itulah Jenderal Bintang 2 ini berharap agar para pemuda, khususnya mahasiswa, mengetahui salah satu tugasnya sebagai warga bangsa Indonesia yang baik, juga sebagai agen perubahan. Sebagai generasi bangsa, mahasiswa merupakan masa depan bangsa. Untuk itulah dia berpesan agar terus berkarya dan berinovasi, serta melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Saya kira integritas ini kan dibangun tidak bisa serta-merta, jadi dibangun dari mulai kecil sampai dengan sekarang. Artinya jadi pembangunan integritas dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita antara perkataan dengan perbuatan harus sama. Nah sekarang adik-adik hari ini sudah mulai memasuki masa kuliah lah ya di sini. Saya kira integritas kita bangun, integritas itu bisa naik bisa turun. Tapi yang paling penting adalah kemauan kita untuk menjadikan lebih baik. Insya Allah bisa. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Atas dedikasinya memberantas tindak kejahatan di Kota Palembang, Kapolrestabes Palembang bersama Kapolsek Kertapati mendapat penghargaan dari anggota DPRD Kota Palembang. Penghargaan ini sendiri menjadi motivasi untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Anggota DPRD Kota Palembang memberikan penghargaan kepada Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra bersama Kapolsek Kertapati AKP Irwan Sidik beserta 6 anggota awal pekan kemarin. Kombes Pol Irfan Prawira mengatakan penghargaan berupa piagam yang diterima ini sebagai apresiasi dalam keberhasilan memberantas tindak kejahatan. Menurut dia, penghargaan ini menjadi motivasi bagi personil untuk terus memberantas tindak kejahatan khususnya begal dan bajing loncat. Sementara itu, Kapolsek Kertapati AKP Irwan Sidik mengatakan penangkapan bajing loncat dilakukan di beberapa titik seperti depan stasiun kereta api, gerbang tol, dan lainnya. Kita berterima kasih kepada DPRD kita dan pemerintahan kota. Kita diberikan penghargaan langsung oleh Kapolrestabes, kami Polsek, dan beserta jajaran dalam pengungkapan kasus yang sudah sangat sering terjadi selama ini di wilayah Kertapati. Jadi penghargaan ini diberikan oleh Pak Ketua DPR dan Pak Wali Kota, yaitu dalam pengungkapan kasus konvensional, di mana sering sekali terjadi kejahatan-kejahatan tersebut, begal, bajing loncat di wilayah Kertapati, khususnya di seputaran tol. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.